Misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim, carilah perempuan yang sedikit agak maskulin, biar dia bisa klop kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa, Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan menjadikan dia sampah masyarakat. Gitu. Mental block, Mas. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh, Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh, Mas. Dia nggak mau tumbuh, dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru, dia nggak mau memberi kepada orang lain, udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja, tapi berharap yang lebih. Kayak gitu. Mana bisa? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ini kan kemudian banyak sih orang yang punya prinsip, semakin kemudian cewek itu ngejar tuh semakin kurang menarik itu. Banyak yang kayak itu banyak. Terus misalnya dalam konteks bekerja juga, dalam Islam misalnya diajarkan bekerjalah kamu seolah-olah besok itu sudah nggak ada kesempatan untuk bekerja lagi atau hari terakhir atau apa namanya gitu. Sementara dalam ilmu pengembangan diri, ilmu vibrasi gitu, makin kemudian kita tidak berharap, makin kemudian kita bisa letting go, itu justru semuanya bisa mudah terjadi. Nah ini kan paradoks. Nah, kapan kita ini harus kemudian ngambil state untuk kemudian memukul, menyerang, dan kapan kemudian kita harus melepas, bertahan, itu gimana? Mutusinnya itu gimana? Wah, ini ilmunya udah luar biasa ya, Mas ya. Ini tentang cinta dulu ya. Soalnya begini, ketika saya mengejar seseorang, saya udah letting go. Dari awal saya udah letting go, Mas. Dari awal saya udah tahu, kalau lu pilih saya, kalau kamu pilih saya, alhamdulillah. Kalau kamu nggak pilih saya, kamu yang rugi. Dalam pikiran saya. Masa depan suram gitu ya. Pilih. Ya, dalam pikiran saya kayak gitu ya, Mas ya. Dalam pikiran saya, nggak tahu orang lain kayak gitu. Dan ketika saya mendekati dia, bukan seperti, ayo pilihlah aku menyukaimu. Enggak kayak gitu. Dekatnya nggak kayak gitu. Jadi dekatnya itu pelan. Jadi selangkah demi selangkah. Tapi saya juga mengejar mimpi saya juga mengejar langkah saya kayak gitu loh, Mas. Ibaratnya saya cuma bilang secara berbisik, "Hey, ada aku loh di sini." "Hey, aku ada loh di sini." Secara pelan, halus kayak gitu loh, Mas. Dan ketika dia mulai memanfaatkan saya akan narik diri. Dan ketika dia butuh saya akan masuk. Jadi tarik ulurnya kuat, Mas. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana mendapatkan jodoh, Kak Roma, saya bisa kasih tahu kenapa, Mas. Karena banyak banget peserta-peserta yang melakukan sesi private kayak gitu, itu kan mereka cerita tentang pernikahan. Jadi ada sedikit baik lebihnya, itu saya catat dan saya pelajari. Seperti yang saya pernah kasih tahu, bahwa kecerdasan yang saya miliki adalah membaca pola. Semoga Allah memudahkan saya untuk membaca pola ke depannya. Karena ketika kita mengakui, pasti Allah uji. Semoga Allah mengizinkanku di masa depan seperti itu lagi. Kayak gitu. Karena ketika kita bilang, Mas, makanan yang itu enak. Kita bawa orang, nyoba makanannya zong. Ya, Mas ya? Makanya saya ucapin, semoga Allah mengizinkan saya membaca pola lebih baik di masa depan lagi. Kayak gitu. Itu untuk yang nomor 2. Aduh, kalau percintaan kayaknya bakalan panjang banget ya, Mas, kalau saya rinci. Tapi mungkin nggak, Mas, pekerjaan wanita karir itu malah jauh dengan jodoh ya? Hah? Saya punya beberapa teman kan, itu karirnya nambah tapi jodohnya tambah
nggak jelas juga gitu loh. Jadi teman kita yang jadi pejabat kayak gitu juga kan? Iya. Mungkin karena gridnya dia juga menyesuaikan. Menyesuaikan. Tinggi juga kan? Tapi sampai kapan mas? Sampai saat ini ya belum nikah gitu. Apa nggak khawatir adem gitu atau gimana? Mungkin nggak kali. Tapi terima kasih ya, banyak loh orang-orang itu sekarang yang cerdas-cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, itu justru malah menghindari pernikahan. Saya bukan menghindari pernikahan, Mas. Cuman belum ngerasa waktunya aja. Bukan Kak Roma. Enggak apa-apa, saya jelasin dulu. Saya nggak tersinggung, beneran saya nggak tersinggung. Karena memang saya yang dari awal nggak mau. Oke. Nanti aja. Saya tahu itu belum waktunya. Karena saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva, saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh, Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temanku kuliah juga yang sekarang belum nikah juga nanyain kamu, tapi langsung menjawab kamu bukan gridnya, bukan levelnya dia. Serius, demi Allah. Mas, aku mau dong kenalin dia. Sumpah serius. Kak, kamu bukan tipenya dia, sorry. Ini masih nonton orangnya. Aduh, sulit sumpah. Pertama, saya menikah bukan untuk mencari keturunan. Saya menikah untuk mencari teman. Saya menikah untuk bahagia. Bukan untuk mencari tugas selanjutnya enggak. Saya untuk bahagia. Ingin ditemani dan bahagia sampai nanti, sampai tua, sampai kapanpun. Kayak gitu. Masalah dia mau nikah lagi, kayak dia mau ngapain, kayak dia mau selingkuh, kayak itu urusan dia, bukan urusan saya, Mas. Kayak gitu, Mas. Cuman satu syaratnya sih. Kalau sudah berpenyakit, mohon maaf, saya tidak akan mau lagi. Iya, la haula wala quwata illa billah. Iya, Mas. Karena kan saya orangnya suka banget bermimpi ya, Mas ya. Istri yang apatis banget ini. Iya. Kalau kamu sudah berpenyakit, ya kamu urus diri kamu sendiri, kayak gitu. Kan nikah lagi aja sama orang yang bisa ngurusin kamu. Jangan teman-teman ya, resikonya berat. Iya. Bukan penyakit ini loh, Mas. Maksud saya itu penyakit kelamin loh. Okay. Itu yang saya maksud. Kalau penyakit stroke atau gimana, ya nggak apa-apa. Itu kan suami saya yang ngurus. Tapi kalau udah penyakit kelamin, mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Sana, minggir. Kamu sama yang kamu selingkuhin aja. Kayak gitu kan. Ya tanggung jawab dong. Iya. Tanggung jawab dong. Jangan mau enaknya aja. Segala dicelap-celup, celap-celup, semua dicelap. Emangnya cilok? Ya Allah ya Rabbi. Ada konsekuensinya. Mohon maaf. Banyak yang setuju nih, Kak. Maaf ya teman-teman semuanya Di ya. belakangku tuh ada yang lagi, apa tuh namanya, suaminya digondol siapa? Digodol Kasih aja. Kasih aja. Ini klipnya mau aku kasihkan ya. Ini kayaknya bakal banyak Cerita. langsung. Dan aku rasa relate, terhubung gitu ya. Karena dari tadi, bener. Kasih aja. Silakan Ibu. Ibu kalau mau bertanya silakan. Namanya Bu Ina. Baik Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu Ina. Senang bisa bertemu lagi. Masya Allah saya juga. Cantik. Hai. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kak Roma. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan. Baik. Jadi gini, tadi pas Kak Roma cerita yang ada, Kak Roma Mas Hendra cerita yang si suami ditinggalkan istrinya. Agak deket tuh. Oh, oke. Suami ditinggal istrinya. Oke. Ini kebalikannya. Oh. Istri ditinggal suaminya. Karena Digondol garangan. Setiap berantem. setiap Cekcok ya. cekcok, Iya. si suami selalu meninggalkan rumah gitu loh. Oh, oke. Dan si istri ini harus merayu untuk pulang, minta maaf baru dia mau pulang. Dan Baik. ini terjadi bukan sekali dua kali. Iya. Dan pada akhirnya terakhir itu si istri udah Enough. Capek. udah capek gitu. Oke. Karena kan udah berusaha Iya. untuk meminta balik, minta maaf,
Tapi ternyata kemudian ya kayak mohon maaf ya, si suami merasa di atas gitu. Lalu dia butuh gue Oke. ngapain gitu loh. Terus akhirnya enough gitu. Oke. Ya udah terserah lo dah gitu. Oke, oke. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dengan tenang, ya udah akhirnya si istri menarik diri nih. Oke. Dengan kan karena udah ada anak ya. Iya. Kan awalnya berpikir ini rumah tangga udah belasan tahun ada anak. Jadi kita berpikir ke anak kan karena mental anak juga pasti kena gitu loh. Dan pada akhirnya karena enough ya, balik ke belakang ya sudahlah. Maksudnya mundur menenangkan diri. Alhamdulillah bisa tenang. Dan 4 bulan kemudian datang dengan bicara maafin saya sudah mau mengurus. Dan ya si istri oke ya sudah mau bagaimana lagi gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Itu bagaimana tuh Kak? Kalau Bagus. memang sudah Alhamdulillah dong. looping terus kan berulang polanya seperti itu ya. Oh, bentar, ini belum bercerai, Bu. Belum. Karena dia itu mau ngurus dia gitu. Dia yang mau ngurus. Bukan maksud saya itu. Apakah ini Ibu yang ngalamin? Iya, saya sendiri. Apakah Ibu sudah siap? Saya waktu dia datang ke saya bicara itu, saya terus dia minta maaf. Ya udah, terus gitu. Apakah ada peringatan? Maksudnya peringatan di mana? Harus. Itu orang pasti sangat dekat dengan ibunya, right? Ya kan? Sama saya. Bukan. Oh. Oh ya, sangat dekat dengan ibunya. Iya. Apapun yang Itu sifat perempuan. ibunya Ya. katakan, it's okay gitu. Oke. Ya. Aku lakukan. Iya. Sebenarnya bapak ini orang yang baik. Hanya saja dia itu lebih terinfluence sama ibunya daripada ayahnya. Sehingga sifatnya jauh lebih melekat dengan seorang perempuan. Kayak gitulah Ibu. Dan di sini Ibu harus menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang laki-laki. Ketika dia datang meminta maaf, kasih kata-kata yang tegas. Kamu adalah seorang laki-laki. Saya akan memberikan kesempatan hanya 2 kali. 1 kali ini saya maafkan. Jika nanti ini terulang kembali di kedua kalinya, sebagai laki-laki, Ibu harus selalu mengungkapkan sebagai laki-laki. Sebaiknya kamu yang berpikir, bukan saya. Paksa dia, kayak gitu Mbak. Dia datang ke saya, Iya. itu Iya. bilang mau ngurus, Perceraian. sudah dipersiapkan. Iya, makanya tadi saya nanya, Ibu apakah masih lanjut atau mau bercerai? Tergantung dia kalau saya. Gak apa-apa, kalau mau bercerai silahkan aja. Dia akan mengulangi pola yang sama, Ibu nggak usah khawatir. Ketika dia nanti menikah lagi, kecuali dia menikah sama orang yang kayak saya ya, yang enggak maksudnya yang tegas kayak gini. Paham. Sekali deh kayak gitu, langsung melayang surat cerai aja, nikahi sama mama kamu, kayak gitu. Nikah aja sama mama kamu ya. Ngeri. Iya, karena gini loh, Ibu ya, kita sebagai perempuan ya kita harus jadi perempuan, bukan jadi seorang laki-laki. Kalau nggak bisa jadi laki-laki, nggak usah menikah. Nah, tapi kan kita nggak bisa. Kita kan berbicara di case ibunya. Kalau dia memilih untuk meninggalkan ibu, maka biarkan. Asal bukan ibu yang meminta cerai. Dia yang meminta, silahkan. Tapi ketika nanti dia mau balik, jangan terima lagi. Jangan terima, enough. Kayak gitu, cukup. Perjalanan saya dan kamu cukup sampai di sini. Segala kasih sayang dan cinta sudah saya ungkapkan dari cara kamu bulak-balik seperti seorang wanita. Itu ibu harus ditekanin kayak gitu. Yang ngambek, merajuk ya Mas ya? Iya, Merajuk. Merajuk itu sangat identik dengan seorang wanita. Itu sebelum pisah ibu harus omongin ya. Biar nanti, tapi nggak usah deh, balas dendam sama yang kedepannya. Nggak usah diamin aja. Kecuali dia mau ngajak rujuk, baru ibu jelaskan siapa dia. Tapi kalau dia nggak mau rujuk, diamin aja. Biar aja dia berputar-putar di situ. Karena Biar. dia dekat sama ibunya, Iya. tuh dekat banget, Iya. sama kakaknya juga dekat banget. Oh my God. Buat laki-laki yang ada dalam ruangan ini, kalian boleh dekat sama ibu kalian boleh dekat sama kakak kalian, tapi jangan di copy paste sifatnya. Kalian itu adalah seorang laki-laki. Karena dia pernah selalu ngomong gini kalau terserah ya, nggak tahu ya dia menonton apa enggak, ya terserah. Baik ibu. Yang bikin sukses saya seperti ini sekarang ini adalah keluarga saya. Baik.
doanya itu Baik. doa mereka gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah dong. Kalau dia berpikir kayak gitu ya Bu ya. Iya, Kasih aja, iya. iya silahkan saya bilang gitu. Tuh. Monggo saya bilang gitu. Itu anak kecil, kita nggak butuh berdebat sama anak kecil. Ya ibarat kata anak kecil yang terjebak di Tubuh dewasa. tubuh orang dewasa. Iya, ini sebenarnya menyedihkan sih Bu ya. Sebenarnya kita kasihan sama dia. Iya. Apalagi nanti ya Bu ya, kalau misalnya nih anak ibu nggak dapat sosok ayah, ini akan berulang ke anak ibu. Iya. Makanya saya tidak mau. Anak ibu ada laki-laki? Ada yang kecil. Oke. Selalu ibu harus ulang-ulang ya tentang kayak gini, selalu bisikin. Kamu tidak boleh memiliki sifat perajuk seperti ayah. Iya. Laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti ini. Ibu ini butuh untuk dilindungi. Iya. Jadi ibu bisa deketin dia kepada entah pamannya, entah. Tapi dijaga ya Bu ya, karena sekarang orang-orang pada aneh-aneh otaknya. Iya betul. Jadi dideketin sama yang sosok laki-laki. Kayak gitu. Tapi ibu tetap harus menjaga karena banyak banget pedofil. Iya. Ya, Betul. kita harus jaga tetap. Saya harus hati-hati banget tuh Mas. Sekarang semuanya orang gila Betul. Itu kan tadi kan anak kecil yang terjebak di tubuh orang Tubuh dewasa. orang dewasa. Iya. Gimana kalau wanita yang terjebak di tubuh pria? Hah? Oh, I see, lawan arus. Gimana caranya memutus itu? Baik. Bentar Mas. Bisa nggak? Ya? Ini ngomongin LGBT lagi. Nggak, pertanyaannya Enggak kan? bisa nggak? Enggak kan? Kalau kita jangan ke arah situ dulu ya Mas ya, nanti dihujat lagi kayak kemarin. Jadi kalau ada perempuan yang terjebak di Tubuh laki-laki. bentar, bencong maksudnya. Maksudnya itu yang kewanita-wanitaan kayak gitu Mas. Feminisme. Feminim. Feminisme. Ini punya potensi apa enggak? Enggak kan ya? Maksudnya melambai kan. Oh, melambai, Enggak, baik. Dia enggak aman sih dia. Baik, Maksudnya baik. melambai. Tapi aku khawatir, aku nanti nggak mau nikah Mas. Ini kan meden-meden. Mumpung belum kan itu. Oh, iya. Belum ketemu aja Mas. Yang Belum bikin sih. kayak gitu. Sama, saya juga belum ketemu ketika saya lihat, oh ini jodoh saya nih. Kayak gitu. Dia itu dibesarkan penuh oleh ibunya, kakaknya, dan neneknya. Tapi dia tidak melambai. Karena kakaknya, ibunya, dan neneknya itu membuat dia menjadi tulang punggung keluarga. Mereka secara terarah mengarahkan si Shah Rukh Khan ini harus menghidupi mereka. Sarukan penyanyi India itu. Iya betul. Cahaya-cahaya itu? Kalau di searching itu tuh dia bilang saya itu keluarganya kebanyakan perempuan. Ada kan artis juga yang dia tumbuh karena kebanyakan saudaranya perempuan sehingga dia menjadi melambai. Iya. Karena dia tidak dituntut untuk menjadi seorang laki-laki. Karena laki-laki itu identik dengan tanggung jawab ya Mas. Bener. Itu lo manduk-manduk terus ya. Iya, bener juga. Aku mau ini tak Kenapa tuh Mas? skat dulu ya. Oh, Kan oke. Kalau itu kan kalau Deketin. mereka di lingkungan, maksudnya didikan wanita ya. Betul. Nah, tapi kalau gimana kalau kasusnya kalau dia itu udah ada sifat feminimnya itu dari waktu kecil. Misalnya seneng main boneka-boneka Boneka, sama temennya cewek, masa-masaan. tangga, kayak gitu gimana? Bahkan itu sebelum apa ya, maksudnya kayak Masih ada kecil, ayah juga. ya, masih ada sosok pria lah. Emang salah ya main boneka? Enggak sih. Enggak, maksudnya udah ada sifat. Iya, saya juga punya gitu. kenalan kayak gitu Mas. Dia juga suka mau main boneka. Bahkan ketika dia dewasa, masih kecil, dia bilang dia ingin jadi tukang salon. Ada kenalan saya seperti itu Mas. Ketika sekarang dewasa pun dia masih sedikit anggun. Tapi tidak melambai ya. Anggun itu dalam sifatnya ada laki-laki Mas, yang pembawaannya itu memang lemah lembut. Kayak gitu, lemah lembut. Tapi masih tetap harus dicekokin dengan kamu suka wanita, kamu suka wanita, kamu suka wanita. Kayak gitu. Oh. Suka wanita apa gimana? Senang. Dia kalau ngobrol sama cewek nyambung banget, enak, nyaman semuanya cewek-cewek ngobrol. Gak apa-apa Mas. Jadi kalau menurut saya itu ya, di dunia ini kan magnet ya. S dan U ya, biar bisa mereka kayak gitu. Kalau Mas merasa kromosom X-nya jauh lebih banyak daripada kromosom Y-nya, cari perempuan yang bisa menutup kekurangan itu. Mantap. Jadi nggak usah mencari yang lemah lembut, enggak. Kalau Masnya lemah gemulai, misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim, carilah perempuan yang sedikit agak
maskulin, biar dia bisa klep kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa, Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Carilah yang menjadi selera kita, yang cocok sama sifat kita, jangan dicari ke laki-laki. Tapi ya kita serahin, semoga Allah memudahkan kita. Bagi siapapun yang mengalami itu, dimudahkan langkahnya, dimudahkan pikirannya, hatinya. Ya semoga Allah memudahkan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Mas ya, saya sengaja ngucapin kayak gini biar saya tidak diuji dengan hal yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah tuh, di sebuah panggung dia perempuan pakai cadar. Dia bahkan mengaku kalau masuk ke toilet wanita tuh dia merasa nggak nyaman gitu. Dan dia juga nggak bisa menentang ini gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Dia perempuan. Tapi bener-bener dia masuk toiletnya wanita tuh merasa nggak nyaman. Apakah dia ada kromosom Y-nya, Mas? Kan ada interseks juga kan? Iya, bisa jadi sih. Ada orang yang interseks gitu. Tapi kalau kayak gitu, Enggak, tapi menariknya dari Kak Roma tadi kan perlu kan dicekokin, Iya. afirmasi terus. Iya. Karena kalau kemudian itu nggak mencoba untuk pelan-pelan di ini kan ya akhirnya iya. Rebini community. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu, karena saya juga dulu tomboy ya Mas ya. Iya. Saya ngerasa kayak, saya lebih nyaman pakaian laki-laki kayak gitu. Kelihatan. Iya, karena memang bapak saya kan dibesarin oleh seorang laki-laki, ayah saya kayak gitu. Karena ayah saya di rumah, mama saya yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika saya ada di fase itu, saya tidak melawan Mas. Saya nikmatin. Saya potong cepok gitu. Saya pakai pakaian laki-laki sepuas saya. Sampai di titik mana saya ngerasa kok aku cantik ya? Kok kayaknya aku lebih cantik dandan ya? Sampai saya puas menikmati itu Mas. Ketika sudah puas masanya, saya udah tidak ada penyesalan. Tidak ada lagi ingin dandan kayak cowok, ingin dandan kayak gini. Enggak ada. Karena itu hanya fase, saya habisin fase itu. Jadi tidak saya tentang. Mungkin butuh waktu aja kali ya. Nah, itu betul sih Mas. Nikmatin aja waktunya. Oke, sip. Mau dandan kayak gitu, silahkan. Tapi jaga baik-baik perasaannya. Jangan sampai kita dandan seperti itu, lalu kita ya melakukan apa yang laki-laki juga lakukan gitu loh Mas. Kayak Yang penting jangan live TikTok sambil lipstikan gitu ya. Itu sih nggak boleh kalau itu ya. banyak loh Mas yang udah puas gitu, artis-artis yang udah puas nyamar jadi cewek misalnya. Terus lama-lama kan dia menikah sama cewek juga. Iya, kayak Aming gitu. Iya, udah puas, udah selesai dia nikah. Iya. Kayak gitu. Keren banget ya paradigma dari Kak Roma. Masya Allah, tabarakallah, amin. Semoga membantu ya. Nikmatin aja Mas. Nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya. Cari mana yang bisa mengekang yang kayak gitu. Lagian masih sangat muda sih, ngapain Iya. jodoh gitu. Ya who knows Mas. Kan ada orang yang nikah umur 16 tahun loh. Tapi kok banyak ya yang di live TikTok kok, kenapa sih wajahnya Mas Roji kenapa nggak dibuka aja biar kelihatan lebih. Masya Allah. Nanti dikira tukang ojek lagi. Untuk anak-anak muda, Kak Roma, Iya. apa sih 3 kebiasaan kecil yang mungkin ketika itu dilakukan justru akan membuat mereka miskin seumur hidup dan nggak bisa membahagiakan orang tuanya? Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan Baik. menjadikan dia sampah masyarakat? Mental block Mas. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh Mas. Dia nggak mau tumbuh. Dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru. Dia nggak mau memberi kepada orang lain. Udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja. Tapi berharap yang lebih. Kayak gitu. Mana bisa? Kalau kamu mau dapat lebih, kasih lebih. Aku pernah satu kelas 300-400 orang lebih ya. Saat itu ketika mentornya bilang, yang mana mungkin kamu akan bisa dapat lebih kalau kamu nggak pernah mau ngasih lebih dulu gitu. Pancing dulu gitu.
Iya, Mas. Jangan pelit dulu, minimal belajar itu gitu. Iya. Itu lagi-lagi nyali Kak. Nyali, Itu Mas. butuh nyali, butuh keberanian gitu. Betul, betul sekali. Dia pelit sama langkahnya gitu loh, Mas. Nggak mau nyoba gitu loh. Nanti gagal. Emangnya kalau gagal kenapa? Kalau gagal memangnya kenapa? Kamu kehilangan nyawa kah? Kan enggak. Kecuali kamu disuruh lompat jurang, itu jangan gitu. Itu kan namanya Konyol lah, Mas. konyol gitu loh, Mas. Tapi kalau nyoba, ya kalau misalnya, ya kalau gagal gimana Kak Roma? Ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak nyuruh resign kamu dari tempat kerja ya, enggak. Enggak. Kan ada orang bilang kalau berani memulai, itu ngomongin bisnis gitu loh, Mas ya. Tapi kalau menurut saya berani memulai itu misalnya kalau kita orangnya nggak enakan, berani menolak. Iya, iya. Kalau kita orangnya pelit, berani mulai tidak pelit lagi gitu loh, Mas. Kalau kita orang yang nggak percayaan sama orang lain, berani memaafkan, berani mulai percaya. Kalau kita orangnya introvert, pergi ke kelas seminar, ke workshop, itu kan langkah berani, Mas. Kayak membuka pintu selebar-lebarnya. Dan terukur gitu ya. Iya, bukan berani. Bukan ngawur gitu ya. Kalau kata Kak Roma saya berani, oke saya resign, saya bikin bisnis. Itu ngawur namanya. Jangan lawan ombak dulu. Kalau Mas Hendra yang lawan ombak nggak apa-apa, udah naik ferry soalnya. Aduh ya Allah ya Rabbi.